Kita jumpa di program Kopi Sore dengan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara. Hari ini kita bersama Pak Yoga Fernandes Pasaribu. Beliau adalah Ketua Subkelompok Urusan Bina Pemerintahan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, beliau ini adalah salah satu orang yang membidangi salah satunya terkait dengan proses seleksi Dewan Kota. Kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan bagaimana proses seleksi dari awal sampai akhir dengan Pak Yoga, sehingga kemudian kawan-kawan dan para pemirsa tahu proses yang sebetulnya harus dilalui ketika kawan-kawan ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon Dewan Kota. Sore ini kita bersama Pak Yoga, dan Pak Yoga akan memberikan penjelasan secara rinci kepada kita semua sehingga kita tahu lebih detail dan lebih luas terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Dewan Kota. Pak Yoga, saya mau nanya, Bang, terkait dengan pemilihan di tingkat kelurahan itu, kalau misalnya draw di tingkat kelurahan, artinya ada kandidat yang memperoleh nilai sama, suara sama. Itu bagaimana, Bang? Baik, Bang Imam. Jadi kalau memang proses pemilihan itu memang tidak menutup kemungkinan, Bang. Iya. Akan ada yang memperoleh suara terbanyak yang sama. Iya. Lebih dari Bisa satu jadi, orang. kan? Bisa Bisa gitu. jadi. Nah, pada saat sudah selesai proses pemungutan suara, setelah dihitung ternyata ada lebih dari satu yang memperoleh suara yang sama, kan bisa aja bisa 2, bisa 3, Bang. Iya, Gitu. betul. Nah, itu nanti yang punya hak pilih berikutnya itu adalah PPK, Bang, kecuali ketua. PPK kecuali ketua. Kalau ketua mewakili unsur ASN. Iya, jadi yang punya. Jadi 3 orang lainnya adalah anggota LMK dan tokoh masyarakat. Iya, 3 orang ini nanti yang akan bermusyawarah atau memilih. Jadi mereka bisa memperoleh bermusyawarah. 1 suara atau bagaimana? Jadi mereka bisa saja mereka bermusyawarah untuk ke salah satu. Oke. Atau mereka memilih. Oke. Memilih mau ke mana mereka. Mau memberikan suara Kepada siapa? calon yang mana gitu. Nah, nanti hasilnya ini dihitung lagi, ditambah yang tadi yang suara pertama. Dan kalau misal draw lagi nih, Bang, kan bisa saja draw lagi nih. Sebentar. 3 orang itu memberikan suara masing-masing 1 suara. Iya. Oke. Kan kalau misalnya ada 3 yang punya suara yang sama, Iya. Kemudian draw lagi. draw lagi kan bisa saja ini satu. Iya. Solusinya gimana tuh, Bang? Nah, ini pengundian, Bang. Oh, diundi. Diundi ya. Gitu. Jadi memang para bakal calon tuh harus tahu gitu loh, bahwa kalau sampai 2 kali mereka tetap draw, ya memang harus diputuskan dengan pengundian, Bang. Gitu. Melalui proses undian. Iya, nanti proses pengundian seperti apa tergantung PPK-nya. Gitu. Bisa koin, bisa nanti nomor gitu. Itu sih, Bang. Oke, Bang. Bang, terkait ini juga di tingkatan PPDK, ada nggak upaya dari pemerintah kota misalnya untuk membuka secara luas kepada masyarakat agar kemudian proses ini nggak ada ruang-ruang gelap gitu loh, Bang? Karena ini kan sangat sensitif ya. Ini juga nggak lepas dari pengaruh partai politik juga yang punya kepentingan untuk menempatkan orangnya di unsur salah satu anggota di Dewan Kota. Ini apa, Bang? Kira-kira kiatnya ini kan memang belum diatur, ya kan? Tapi kan setidaknya dalam rangka membuka ruang-ruang gelap itu agar kemudian tidak ada tudingan terhadap pemerintah kota, dalam hal ini wali kota yang punya kewenangan untuk menentukan PPDK, itu pernah nggak, Bang, dibahas di pemerintah kota Jakarta Utara terkait itu? Baik, Bang Imam. Jadi memang saat ini kan harus semua terbuka ke masyarakat. Betul, eranya kan era terbuka nih, Bang, masyarakat. sebetulnya. Tadi sudah saya sampaikan, kita sih berharap proses ini berjalan objektif dan netral. Jadi dari mulai PPDK juga harus bersikap dan berlaku bersifat objektif gitu. Dan tadi memang satu masukan juga bagaimana masyarakat
bisa melihat sebenarnya proses ini berjalan sesuai dengan objektif atau tidak gitu. Sampai saat ini memang karena BPDK belum terbentuk, memang mekanisme yang akan kita laksanakan pada saat uji kepatuhan kelayakan itu memang belum diputuskan, Bang. Belum diputuskan ya. Tapi mungkin memang nanti kita bisa jadi masukan juga ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas juga dalam hal proses pemilihan Dewan Kota ini, uji kepatutan dan kelayakannya itu mungkin kita bisa nanti live, Bang. Live ya. Itu bisa mungkin jadi di ruangan untuk uji kepatutan itu terbatas tapi disiarkan, bisa mungkin streaming YouTube atau Zoom gitu. Nanti tergantung nanti mekanisme di PPDK seperti apa, Bang. Iya, karena kan masyarakat punya hak untuk tahu siapa yang akan menjadi Dewan Kota, karena pada dasarnya mereka itu adalah representasi dari masyarakat itu sendiri. Dan Dewan Kota kedudukannya dalam persoalan ini adalah mendorong peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan di tingkatan kota. Maka itu kemudian saya pikir kita semua barangkali pengen bahwa yang duduk menjadi Dewan Kota itu adalah orang-orang yang betul-betul kompeten, Bang. Betul, Bang. Jadi bukan karena dia dekat dengan partai politik misalnya atau dekat dengan tokoh masyarakat tertentu sehingga kemudian dari kedekatan itu mampu mempengaruhi para pihak yang menjadi pansel atau PPDK untuk kemudian dipilih gitu loh. Karena ini kemudian PPDK itu bicara bobot soal presentasi, bobot makalah, dan bobot pengetahuan, maka masyarakat berhak untuk tahu kapasitas sebetulnya dari masing-masing kandidat. Betul. Sehingga kemudian masyarakat juga PPDK sendiri nggak dituding bersifat subjektif gitu loh, Bang. Barangkali ini perlu, Bang, menjadi masukan gitu loh, ke pemerintah kota agar ini dibuka secara transparan sehingga kemudian masyarakat paham betul bahwa Dewan Kota yang dipilih dan menjadi wakil masyarakat kota di tingkat wali kota administrasi Jakarta Utara itu adalah betul-betul orang yang punya kompetensi, Bang. Bang, terkait dengan ini juga, Bang, ini barangkali masyarakat perlu tahu nih, Bang, berapa sih, Bang, gaji Dewan Kota itu berapa sih, Bang? Kenapa kok heboh sekali gitu loh? Karena pasti itu kan menjadi daya tarik tersendiri ya kan? Terkait dengan persoalan honor, terus kemudian akses, terus kemudian hal-hal lain yang barangkali menjadi tujuan yang relatif subjektif dari masing-masing kandidat. Itu apa aja, Bang? Atau berapa kira-kira? Abang bisa jelasin? Baik, Bang Imam. Jadi kalau berpikir bahwa Dewan Kota itu, karena kita kan otonomi tingkat 1, Bang. Iya. Jadi hanya ada DPRD tingkat otonominya provinsi. Diletakkan pada tingkat provinsi. Ya, gitu. Sementara di tingkat kota itu sifatnya administratif ya, bukan kota madya ya. Jadi kan kalau bicara dengar bahasa Dewan Kota seolah-olah kan jadi kayak DPRD tingkat 2 dan fasilitasnya mungkin kayak DPRD, anggota DPRD yang lain gitu, Pak. Gitu. Tapi ternyata tidak semewah itu, Bang, sebenarnya gitu. Ya. Jadi kalau diatur di Pergub 33 dan Pergub 118 itu, Bang, tentang pembiayaan Dewan Kota itu sebenarnya untuk Dewan Kota itu ada uang kehormatan dan uang transportasi, Bang. Uang kehormatan berapa tuh? Uang kehormatan itu 5 juta per bulan per anggota. Oh, 5 juta. Iya. UMP ya, UMP. Di bawah UMP malah, Bang, sekarang sebenarnya gitu loh. Uang transportnya, Bang? Uang transportasinya itu 1.750 orang per bulan per anggota, Bang. Jadi 6.750. Belum potong pajak, Bang. Belum potong Iya. pajak. Ada perbedaan nggak antara ketua Dewan Kota sama anggota? Sama, Bang. Sama ya? Sama semua. Gitu. Terkait dengan operasionalisasi itu, Bang, kesekretariatan di Dewan Kota itu gimana, Bang? Ya, diatur juga, Bang. Pembiayaan sekretariat itu diatur juga ada maksimal anggaran dalam 1 tahun. Dan itu memang diletakkan di bagian pemerintahan, Bang. Oh, jadi gitu. Untuk kota Jakarta Utara itu maksimal 180 juta, Bang. 1 tahun. Nah, 180 juta untuk apa aja sih? Kan gitu loh. Pertama untuk pembiayaan ATK, Bang. Oh, oke. Gitu. Kemudian sarana penunjang kantor, pembeliannya. Misal komputer, kemudian
printer dan segala macam pendukung untuk kinerja Dewan Kota itu sendiri. Yang ketiga itu untuk pemeliharaannya, Bang. Misalnya sudah beli komputer di tahun pertama, rusak, kan perlu dipelihara. Iya, rusak, gitu. rusak. Printer misalnya rusak. Terus kemudian biaya rapat-rapat, Bang, bisa itu konsumsi gitu. Jadi hanya sebatas itu, Bang. Jadi tidak ada misalnya biaya-biaya lain yang 180 juta itu mesti didetailin, Bang. Bentuknya bentuk barang semua, Bang. Tidak ada bentuk cash. Itu pengelolaannya otonom Dewan Kota atau melalui pemerintah kota? Tadi sudah saya sebutkan, jadi di bagian pemerintahan, di tingkat kota, Bang, di bawah pemerintahan kota, Bang. Jadi bukan mengelola sendiri, iya, ya? dan maksimal 180, Bang. Bukan harus 180. Gitu. Jadi kan kita menyesuaikan, kita mencoba maksimalkan. Cuma kan dalam proses yang ada, namanya pembahasan APBD itu kan KUA PPAS itu kan juga kan ada penguatan-penguatan sebenarnya, Bang. Tergantung kemampuan anggaran daerah juga pada tahun tersebut ketika diusulkan. Gitu. Kalau biaya operasional misalnya itu sudah termasuk 1.750.000 di luar, Bang. Oke. Jadi maksimal 180 juta itu di luar uang kehormatan dan biaya transportasi tadi. Kalau misalnya Dewan Kota perlu bertemu dengan tokoh masyarakat untuk membahas atau menerima aspirasi, itu ada transportnya nggak tuh, Bang? Kalau untuk ke masyarakatnya nggak ada, Bang. Oh, nggak ada. Jadi kita bisa memfasilitasi itu, mereka bisa mengajukan untuk permohonan konsumsinya. Oh. Jadi tadi yang tadi biaya sekolah itu termasuk misalnya untuk konsumsi, Bang. Jadi kalau misalnya Dewan Kota berkunjung ke wilayah gitu loh, adakan pertemuan, isyarat aspirasi misalnya, diskusi gitu, silakan mengajukan. Gitu. Jadi dan kita selalu terbuka dengan Dewan Kota. Anggarannya tahun ini seperti ini. Gitu. Jadi tidak ada yang kita tutupin karena pure memang bagaimana kita bisa coba mendukung kinerja dengan segala terbatasan yang ada, bagaimana kita bisa mendukung kinerja Dewan Kota itu dalam kurun waktu 1 tahun tersebut, Bang. Jadi kalau masyarakat, saya tambahin, Bang, kalau masyarakat pikir fasilitasnya wah segala macam seperti DPRD tingkat 2 ya enggak, Bang. Gitu. Ya. Kayak tadi kan belum berubah uang hormatannya, berarti kan masih di bawah UMP sebenarnya. Kita kan tidak tahu, Bang, ke depan seperti apa, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang DKJ kan, gitu kan. Tetap ada Dewan Kota nanti di salah satu pasal DKJ itu ada Dewan Kota ya, Bang. Tetap. Ada Dewan Nah, mekanisme kan berarti kan ada perubahan-perubahan. Perda juga kan harus disesuaikan juga dengan undang-undang yang baru tersebut. Karena kan saat ini kan, kalau kemarin kan Undang-Undang 29 2007 itu kan sebagai dasar di Perda 6 2011, Bang. Iya. Sebelumnya juga ada. Turunannya Perda itu ya, 6 2011 ya. Nah, Perda ini nurunin lagi nih ke Pergub yang tadi tata cara pemilihannya, kemudian tata cara pembiayaan Dewan Kota, Bang. Mengacu pada Undang-Undang DKJ ya. Terus kemudian barangkali nanti ada Perda baru lagi. Nah, kita menunggu karena kan DKJ ini kan turunan juga banyak, Bang. Iya. Gitu, terus kan harus nunggu Kepres juga. Iya, gitu. iya. Bang, terkait dengan fungsi dan tugas dari Dewan Kota itu sebetulnya secara substansi itu apa, Bang, ya? Jadi kalau kedudukan, Bang, kedudukan Dewan Kota ini sebenarnya lembaga musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkup kota atau kabupaten, Bang. Gitu. Jadi kalau tujuannya kenapa dibentuk Dewan Kota ini untuk mendorong, tadi Abang sudah sebutkan juga, mendorong atau menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Jadi membantu wali kota, Bang. Membantu wali kota untuk menggerakkan, mendorong partisipasi masyarakat. Mitra ibaratnya ya. Iya, bisa bilang mitra juga, Bang. Nah, kan memang fungsi secara detailnya itu kan, kalau dulu kan waktu zaman di 2001 kan lembaga konsultatif, Bang. Betul. Gitu loh. Nah, jadi kewenangannya punya fungsi pengawasan ya, di 2001 ya. Tapi memang disebutkan juga, Bang, fungsinya itu fungsi koordinasi dan konsultatif. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kota tersebut, Bang. Fungsinya koordinasi dan konsultatif. Jadi memang anggota Dewan Kota itu dipersilakan diberikan hak untuk memberikan saran, masukan dan aspirasi kepada wali kota gitu. Ada masukan dari masyarakat, ada saran dari masyarakat, ya silakan disampaikan kepada wali kota. Bang Yoga,
Dewan Kota ini ada sebagian masyarakat yang masih berpandangan bahwa kewenangannya seperti DPRD tingkat 2 gitu loh. Karena kan di beberapa provinsi lain ya wali kota itu yang dipilih oleh masyarakat dia ada DPRD tingkat 2. Nah, Dewan Kota ini kemudian dipersepsikan kewenangannya seperti DPRD tingkat 2. Nah, ini bagaimana Bang menurut Perda lah aturan di Provinsi DKI ini? Kalau kita mengacu Bang ke Perda 6 2011, di pasal 20 kan sudah dijelaskan sebenarnya tugas dan fungsi Dewan Kota seperti apa gitu. Jadi secara umum itu memang ada kalimat membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemudian juga mendorong peran serta masyarakat juga dan pelayanan masyarakat juga. Nah, ada memang kalimat yang dia sifatnya pengawasan, tapi kita jangan lupakan di Perda 6 juga disebutkan ikut serta membantu wali kota dalam mengawasi proses pembangunan. Jadi membantu wali kota dalam mengawasi. Jadi bukan dia jadi pengawas. Bukan jadi pengawas gitu, ya. tapi bagaimana dia membantu wali kota untuk mengawasi proses pembangunan yang ada dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tingkat kota. Jadi jangan kemudian persepsinya dibalik seolah-olah Dewan Kota ini mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kota, Bang, iya. ya. Dan di Perda 6 juga Bang udah disebutkan juga pola hubungan kerja dari wali kota dan Dewan Kota itu kan tadi saya sampaikan koordinatif dan konsultatif. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti memang karena Dewan Kota itu seolah-olah jadi DPRD kedua, enggak Bang gitu. Kalau kita ngacu ke perdanya tidak. Apalagi wali kota kita kan memang kan ASN Bang. Oh, pejabat iya. eselon 2 yang ditunjuk oleh gubernur. Gitu. Iya, mungkin pandangan itu mengacu pada Perda sebelumnya Bang ya, Perda 7 2001 ya, di mana memang kewenangan Dewan Kota itu punya taring yang lebih tajam lah dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan oleh Perda 2011. Jadi kemudian dianggapnya bahwa Dewan Kota itu punya fungsi pengawasan terhadap pembangunan, padahal bersama-sama pemerintah kota membantu pemerintah kota melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Betul gitu, Bang. Ya. Jadi kalau di tahun 2001 kan ngacunya ke Undang-Undang 34 Bang, tahun 2099. Iya, 99 ya. Pemprov DKI Jakarta. Dan di situ kan memang masih sebutannya Kota Madya. Iya, betul. Kota Madya, dan seiring dengan berubahnya Undang-Undang 34 diganti dicabut oleh Undang-Undang 29 2027 kan memang udah jadi kota administrasi gitu Bang. Jadi memang Perda 7 2001 itu juga dicabut juga dengan Perda 6 2011. Jadi dari Perda 7 2001 kemudian dicabut menjadi Perda 6 2011. Bang, terkait dengan proses pemilihan di tingkat kelurahan saat ini, berapa banyak Bang di Jakarta Utara yang sudah mendaftar gitu, yang terjaring sebagai bakal calon? Berapa banyak Bang? Jadi sampai kemarin penutupan 19 Mei Bang di beberapa kelurahan itu rata-rata memang semuanya lebih dari 2 Bang. Satu kelurahan lebih dari 2. Dia hanya beberapa kelurahan yang cuma 2 atau cuma 1 calonnya gitu. Jadi kalau kita kalkulasikan kurang lebih ada 100 ini kandidat. 100 kandidat. Kalau kita se-Jakarta Utara ya. Iya, kalau 3 aja per kelurahan, 331 kan 99 Bang. Oke. Gitu. Jadi berarti nggak bisa dipastikan dalam satu kelurahan itu ada kandidatnya ya? Iya, jadi bisa, tapi kalau kemarin kami lihat Monef terakhir hari Minggu kemarin itu rata-rata semua kelurahan tuh ada Bang. Rata-rata ada yang mendaftar. Ada yang gitu daftar. Tapi memang ada kelurahan yang cuma 1 yang daftar. Oh. Gitu. Nah, kalau yang 1 ini Bang, tadi kalau udah kan sudah ada mekanismenya. Jadi tidak perlu ada pemilihan lagi, langsung berita acara penetapan saja oleh PPK. Tapi itu sudah dilalui proses 7 hari misalnya sebelum itu Sudah Bang. Sudah ya? Sudah 7 hari gitu. Semua proses untuk mendaftarkan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 7 hari. Karena kan sudah ditentukan oleh Pergub 116 dan Perda 6. Ada jadwal yang sudah disusun juga sama pemerintah provinsi ya, surat edaran. Sudah di SSK sudah dijelaskan juga Bang. Udah dikasih kita timeline untuk pelaksanaan proses pemilihan kota ini dari mulai pemilihan di tingkat kelurahan
sampai dengan proses uji kepatutan kelayakan di tingkat kota, Bang. Oke, jadi sampai seperti itu prosesnya kawan-kawan. Barangkali terakhir Bang, apa harapannya Bang Yogara Fernandes ini terhadap proses seleksi ini? Sehingga kemudian masyarakat itu punya kepercayaan terhadap pemerintah kota dan tidak ada tudingan-tudingan negatif misalnya terkait dengan proses seleksi ini melalui panitia-panitia yang sudah dikondisikan seperti itu Bang. Harapannya seperti apa Bang? Gini Bang, pertama kami dari pemerintah kota berharap proses pemilihan bakal calon anggota dewan kota di tingkat kelurahan itu dapat berjalan dengan lancar Bang. Mudah-mudahan semua lancar dari proses, ini pendaftaran sudah selesai, tinggal masuk ke proses pemilihan, pemungutan suaranya. Mudah-mudahan tidak ada kendala Bang, sampai nanti berkas itu kami terima di tingkat kota. Nah proses PPDK juga kami berusaha untuk seobjektif mungkin, dan pemerintah kota, Pak Wali sudah berpesan untuk bersikap dengan objektif dan netral. Jadi nanti semua proses, kita tadi masukan dari Bang Imam juga, kita akan coba buka semua akses informasi kepada masyarakat, dari mulai proses uji kelayakan dan kepatutannya, sehingga masyarakat bisa melihat bahwa para kandidat atau para calon anggota dewan kota dari tiap kecamatan itu memang memiliki kapasitas dan memiliki kompetensi serta integritas yang mumpuni untuk menjadi Dewan Kota Jakarta Utara tahun 2024-2029. Iya, tentu juga pihak wali kota juga berharap bahwa tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun Ya, Bang ya. itu doa kami Bang, gitu. Kami berharap ya proses ini kita akan terbuka, dan kami berharap juga semua masukan masyarakat, semua saran juga kami terima gitu. Jadi kita sama-sama berharap lah semua proses ini nanti sampai terpilih 6 calon anggota dewan kota yang akan diajukan ke gubernur dan selanjutnya ke DPRD itu dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita semua, bukan keinginan salah satu pihak gitu. Tapi ini adalah proses yang dilalui dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi saya sampaikan pemerintah kota pasti akan berusaha maksimal untuk objektif dan netral, terutama PPDK-nya. Kami di tim pendukung, ada 3 orang dari bidang pemerintahan juga, masukan-masukan dari Bang Imam juga, dan hal-hal yang sudah ada rule-nya akan kami tetap laksanakan Bang, sesuai dengan ketentuan yang ada. Iya, PPDK kalau tidak salah dibantu oleh 3 orang pendukung, ya. pendukung 3 orang PPDK. pendukung ya. Mereka kawan-kawan dari pihak pemerintah kota ini yang kemudian membantu 7 orang itu Bang. Betul, ya. betul Bang Imam itu. Jadi berharap juga bahwa tidak ada tekanan nih pada pihak wali kota ataupun para PPDK untuk kemudian menitipkan orang-orangnya, sehingga kemudian kapasitas dan kompetensi dari masing-masing bakal calon dewan kota itu betul-betul memang mewakili apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Bang Yoga atas waktunya. Terima kasih Bang Imam. Kita sambung lagi obrolan kopi sore kita barangkali nanti di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bang Yoga. Bang Imam.